Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Habibah dari Prodi PGSD 2018C dengan NIM 18862060029. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 STKIP PGRI Sidoarjo dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen kami yaitu Pak Rahman MPD. Selamat menyaksikan. Berikut saya akan menjawab beberapa soal-soal mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ada 5 soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang harus saya jawab. Soal yang pertama yaitu sebutkan landasan hukum mempelajari kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan Pendidikan Pancasila minimal 2 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila yang termuat dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama yaitu pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 UUD RI nomor 12 tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan merupakan kehendak negara dan demi terwujudnya negara. Soal yang kedua yaitu sebutkan usulan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI yang tertanggal 1 Juni 1945 ada 5 usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Usul Soekarno sendiri sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip yang lebih dikenal dengan sebutan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno sendiri sebenarnya ada yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, ada rumusan Trisila. Yang pertama adalah sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Rumusan yang terakhir yaitu rumusan Ekasila yang berisi tentang hanya satu sila yaitu gotong royong. Soal yang ketiga yaitu apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara juga berarti menjadi landasan, fondasi, dan titik acuan bangsa Indonesia untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu ada 2.
Makna yang pertama, Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa, serta Pancasila yang bermakna sebagai nilai integratif negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita bangsa. Dalam ideologi Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan Pancasila sebagai nilai integritas bangsa dan negara, yaitu Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Jelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun tantangan dalam era modernisasi sekarang ini, Pancasila dihadapkan dengan berbagai macam tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat mengancam Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan dari dalam misalnya seperti berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari NKRI yang mengakibatkan munculnya disintegrasi serta mentalis bangsa. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya Pancasila di Indonesia. Adapun tantangan dari luar yaitu arus globalisasi yang masuk dan menggerus budaya dan kepribadian masyarakat, serta sedikit banyak sudah mulai berpindah haluan dan bergeser dari budaya asli masyarakat menjadi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri Pancasila serta kepribadian bangsa. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya saya Intan Habibah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.